United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Rasmus Højlund memberikan informasi terkini tentang cederanya. Striker Manchester United Rasmus Højlund telah absen selama beberapa minggu terakhir karena cedera. Dia baru-baru ini memberikan kabar kepada para pendukungnya tentang kembalinya dia dan mengatakan bahwa tidak akan lama lagi dia bisa bermain lagi. Striker asal Denmark itu menikmati kesuksesan sebelum harus menepi karena cedera. Hal yang disayangkan bagi skuad Setan Merah. Højlund tidak didukung dengan baik oleh Erik ten Hag dalam serangan dan mereka benar-benar kehilangan pengaruhnya di sepertiga akhir permainan beberapa minggu terakhir ini. Sang striker telah mencetak gol dalam 7 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, sehingga totalnya menjadi 13 di musim ini. Saat United bersiap menghadapi Everton di Liga Premier Sabtu sore di Old Trafford, semua mata tertuju pada Ten Hag dan juga pemilihan timnya di dalam skuad. Manchester United telah mengumumkan pada 23 Februari bahwa Rasmus Højlund bakal absen 2 hingga 3 minggu karena cedera. Tidak jelas apakah dia bakal cukup sehat untuk bermain dalam pertandingan tersebut. Højlund kini mengisyaratkan kemungkinan kembali ke lapangan sambil memberikan kabar terkini tentang kemajuan cederanya. Itu akan menyenangkan, mari kita lihat, tetapi saya akan kembali secepat mungkin. Saya tidak ingin menentukan tanggalnya, karena itu hanya akan mengganggu dan semacamnya. Tetapi saya pikir kita tidak akan jauh dari hal itu, ungkap Rasmus Højlund. Sebelum mengalami cedera, mantan striker Atalanta itu memainkan sepak bola terbaiknya setelah dia tampil inkonsisten di Old Trafford pada awal karirnya. Pemain muda itu terpilih sebagai pemain terbaik Liga Premier bulan Februari karena penampilannya yang brilian. Saatnya Manchester United bangkit, Setan Merah tahu cara mengalahkan Everton. Manchester United menjauh dari 4 besar setelah kalah beruntun. Laga kandang melawan Everton jadi kesempatan bagus bagi Manchester United untuk kembali ke jalur kemenangan. Laga United melawan Everton bakal digelar di Old Trafford pada Sabtu 9 Maret malam. Setan Merah sedang dalam tren negatif di Premier League setelah dipermalukan Fulham 1-2 dan dihajar juara bertahan Manchester City 1-3. Alhasil United bergeming di posisi 6 klasemen dengan selisih 11 poin dari Aston Villa di zona Liga Champions. United kini diburu waktu untuk memberikan poin-poin hilang karena kompetisi hanya menyisakan 11 pertandingan. Manchester United wajib mengalahkan Everton demi terus membuka peluang finish 4 besar. The Toffees sedang tidak baik-baik saja setelah terpuruk di peringkat ke-16 dengan jarak 5 poin dari zona degradasi. Everton bahkan gagal memenangi 10 pertandingan liga terakhirnya. Manchester United memenangi masing-masing dari 3 pertemuan terakhir melawan Everton di kompetisi ini. United juga tidak terkalahkan di kandang sendiri dari lawannya itu sejak takluk 0-1 pada Desember 2013. Adapun faktor lain yang membuat Manchester United di atas angin adalah faktor manajer United Erik ten Hag atas juru taktik Everton Sean Dyche. Erik ten Hag memenangi 2 dari 2 pertemuan kedua manajer dengan menceploskan 5 gol dan clean sheet. Sangat jelas dan Anda bisa melihat ciri khas Sean Dyche dalam gaya dan juga permainan Everton, dan dia sudah melakukannya dengan sangat baik. Dari saat dia mengambil alih tim pada musim lalu, dia membuat mereka sangat bugar. Ada struktur yang sangat jelas di dalam tim dia, dan mereka adalah sebuah tim yang sangat bagus. Namun kami tahu apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan mereka, ungkap dari Erik ten Hag. Tidak takut, Everton siap bermain terbuka melawan Manchester United. Pelatih Everton Sean Dyche membeberkan persiapan timnya jelang menghadapi Manchester United. Dia menyebut kalau timnya tidak bakal bermain dengan pasif di Old Trafford nanti. Everton kebagian jatah tandang di pekan ke-28 IPL musim ini. Jelang laga itu, Manchester United sebagai tuan rumah berada dalam kondisi yang kurang oke. Mereka sudah menelan 2 kekalahan beruntun di ajang IPL melawan Fulham dan Manchester City. Sean Dyche menekankan bahwa timnya bakal bermain terbuka di laga nanti. Kami harus bermain dengan baik dimanapun kami bertanding, ujar Sean Dyche. Sean Dyche menyebut kalau Manchester United bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan, tapi dia menyebut bahwa Everton bisa menang jika mereka mampu efisien dalam memaksimalkan peluang mereka. Kami harus benar-benar fokus di pertandingan ini. Kami harus menciptakan banyak peluang di laga tersebut. Kami harus memaksimalkan setiap peluang yang ada. Memang itu tidak mudah, tapi kami harus tajam di kotak penalti lawan, ungkap Sean Dyche. Sean Dyche juga menyebut tidak khawatir melihat timnya yang sudah 6 laga tidak meraih kemenangan. Dia menyebut performa timnya harus membaik dari hari ke hari, sehingga dia optimis timnya bisa bicara banyak di laga tersebut.
Kami telah menunjukkan tanda-tanda yang bagus dalam beberapa pekan terakhir, tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk mendapatkan hasil yang bagus itu merupakan tanggung jawab seluruh tim, bukan hanya satu pemain saja, ungkap Stendays. Everton sendiri punya rekor yang buruk saat berjumpa dengan United. Kabar baik, Marcus Rashford dan Jonny Evans bisa memperkuat United melawan Everton. Ada kabar baik datang bagi Manchester United jelang menghadapi Everton. Marcus Rashford dan Jonny Evans dipastikan bisa bermain di laga nanti. Di laga itu United masih menghadapi masalah cedera yang pelik. Ada sekitar 10 pemain mereka yang harus absen di laga itu akibat cedera. Tapi Erik ten Hag baru-baru ini membagikan kabar bagus. Dua pemain mereka, Marcus Rashford dan Jonny Evans, bisa bermain di laga nanti. Dalam konversi persnya, Erik ten Hag memastikan kalau Evans dan Rashford bisa comeback. Dia menyebut kedua pemain itu tidak mengalami cedera yang parah di derby Manchester sehingga mereka bisa tampil di laga nanti. Ada kabar baik bahwa Rashford dan Evans pulih dari derby, jadi mereka bisa bermain besok, ungkap Erik ten Hag. Namun ten Hag juga mengkonfirmasi kalau ada satu pemain yang bakal absen di laga nanti. Dia menyebut winger muda United, Omari Persson, mengalami cedera sehingga dia harus absen di laga tersebut. Saya rasa kondisi skuad kami akan sama seperti di partai derby kecuali Omari Persson. Dia tidak bisa bermain di laga itu karena mengalami sedikit cedera, ungkap ten Hag. Sudah 4 bulan cedera, kapan Mason Mount sembuh? Wahai Erik ten Hag. Manajer Manchester United Erik ten Hag mencoba membeberkan kondisi terkini dari Mason Mount. Dia memastikan sang playmaker tidak lama lagi bakal comeback di skuad Setan Merah. Mason Mount merupakan salah satu pemain yang bergabung dengan Manchester United di musim panas kemarin. Setan Merah rela merogoh kocek cukup dalam untuk memboyongnya dari Chelsea. Tapi sejak pindah ke United, Mason Mount kerap mengalami cedera. Terakhir kali sang gelandang bermain di pertengahan November dan hingga saat ini belum kunjung bermain di dalam tim utama United. Mason Mount sendiri beberapa waktu yang lalu dikabarkan sudah mulai berlatih di dalam tim utama United. Tapi kapan tepatnya dia bakal kembali memperkuat United? Dalam konversi persnya, Erik ten Hag mengkonfirmasi kalau kondisi Mason Mount sudah semakin membaik. Dia menyebut kalau sang pemain sudah berlatih dengan bagus sehingga kondisinya sudah semakin lebih baik lagi. Mason Mount saat ini berada dalam kondisi yang bagus, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag menyebut kalau Mason Mount masih perlu waktu untuk membuat kondisinya sempurna jelang comeback di skuad United. Dia memperkirakan sang gelandang kemungkinan besar bakal comeback di akhir bulan Maret mendatang. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the